Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Di tengah-tengah wabahnya virus corona ini, kita dianjurkan untuk belajar di rumah. Oke, materi kali ini kita akan melakukan kegiatan pesantren kilat yang akan dilaksanakan di rumah aja. Oke, kita simak videonya. Oke, materi yang pertama kita membahas tentang hukum-hukum dalam Islam. Oke, anak-anak catat ya. Jangan lupa absen di kolom komentar supaya nanti tahu siapa saja yang menyimak. Oke, materi yang pertama, hukum-hukum dalam Islam. 1. Wajib. Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya sholat 5 waktu, puasa. Nah, kita sedang menjalankan puasa, yang mana puasa tahun ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita dibarengi oleh adanya wabah virus corona. Semoga saja wabah ini cepat berlalu dan semuanya normal. Amin, Allahumma amin. Oke, lalu yang kedua adalah haram. Haram adalah apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya memakan daging babi, memakan daging anjing, dan memakan uang hasil curian dan uang tersebut dibelikan makanan, es, dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu hal apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan ditinggalkan juga tidak mendapat apa-apa. Tapi satu hal ini Allah tidak suka. Contohnya, saat-saat puasa ini kita sikat gigi di siang hari. Dikhawatirkan ada odol yang tertelan, jadi itu dimakruhkan sikat gigi pada siang hari memakai pasta gigi. Oke, yang keempat itu mubah. Mubah adalah suatu hal yang diperbolehkan, contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah sunnah. Sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Contohnya sholat duha. Nah, anak-anak sebelum mendengarkan materi ini, lebih baik sholat duha terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin nanti. Oke, lalu contohnya lagi sholat tahajud. Contohnya lagi memakai sendal kanan dulu, dan lain sebagainya. Oke, itulah hukum-hukum Islam. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu tentang kalimat thayyibah. Yang pertama adalah ta'awuz. Bunyian ta'awuz ini berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awuz ini disunnahkan dibaca ketika kita mau membaca Al-Quran atau mau melakukan ibadah yang lainnya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran atau melakukan hal yang lainnya, disunnahkan kita membaca ta'awuz ini supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Lalu yang kedua yaitu bismillah. Bacaan bismillah adalah bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah ini diucapkan ketika kita mau memulai sesuatu pekerjaan. Contohnya sebelum makan kita bismillah dulu, sebelum bepergian kita bismillah dulu, dan lain sebagainya, supaya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Materinya yang ketiga yaitu tahmid. Tahmid adalah bacaan alhamdulillah, yang artinya segala puji
hanya milik Allah. Kalimat hamdalah diucapkan ketika kita yang pertama bersin, yang kedua ketika kita mendapat nikmat dari Allah, contohnya mendapat nilai yang besar, mendapat bingkisan, kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah bacaan kalimat thayyibah insya Allah, yang artinya apabila Allah menghendaki. Kalimat insya Allah diucapkan ketika kita berjanji kepada seseorang. Maksudnya ketika kita ada janji kepada seseorang, ucapkanlah insya Allah. Dikhawatirkan kita tidak bisa melaksanakan janji tersebut. Selanjutnya kalimat thayyibah yang kelima adalah tasbih. Bacaan tasbih ini subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kalimat tasbih diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah. Contohnya melihat Ka'bah, melihat gunung, melihat pemandangan yang sangat indah. Kita ucapkan tasbih subhanallah. Lalu kalimat thayyibah yang keenam adalah istighfar. Bacaan istighfar ini adalah astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar artinya adalah aku mohon ampun ya Allah, atau memohon ampun kepada Allah. Kalimat istighfar ini dapat diucapkan ketika kita telah melakukan dosa. Lalu setelah kita menguap itu mengucapkan istighfar. Jadi setiap kita melakukan dosa, kita jahil kepada kawan kita melawan kepada orang tua, ucapkan istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu dari kalimat thayyibah yang ketujuh, yaitu takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini biasanya digunakan ketika peperangan atau untuk hal-hal yang buruk dan mengejutkan hati atau kepanikan, maka ucapkan Allahu Akbar. Kalimat thayyibah yang ke-8 adalah Masya Allah. Bacaan Masya Allah ini artinya semua ini kehendak Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita menghadapi sesuatu yang luar biasa, seperti mengagumkan, mengherankan, atau mengerikan. Contohnya melihat kambing berkepala 5, melihat ular berkepala 2, atau melihat orang yang dianiaya. Kita ucapkan Masya Allah. Lalu yang kesembilan adalah istirja. Istirja ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Kalimat istirja diucapkan ketika kita melihat, mendengar, atau mengalami musibah. Contohnya mendengar berita kematian, lalu melihat orang terjatuh dari sepeda atau kecelakaan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kalimat thayyibah hauqalah, yang bacaannya la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Kalimat hauqalah diucapkan ketika kita mengalami ujian yang sangat berat. Contohnya ketika kita belajar mengalami kesulitan, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, atau masalah besar yang lainnya. Oke, itulah dua materi, yaitu yang pertama adalah hukum-hukum dalam Islam, lalu yang kedua adalah kalimat thayyibah. Oke, semoga kegiatan pesantren kilat yang kita adakan di rumah ini mendapatkan ridho dari Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk yang lain. Oke, jangan lupa komen di bawah siapa saja yang menyimak, tulis nama, kelas, dan sekolahnya, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.